lagi. Selamat datang di vlog perdana kami nih yang berjudul Bagaimana Rasanya Berhima. Dan kali ini kita kedatangan dua kakak-kakak narasumber. Dan kalau teman-teman tahu kan dulu patah zaman dulu kan pernah ada quotes yang yang berisi tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu nggak nih kak? Tuh. Boleh. Oke, kita kenalan dulu nih dari kakak. Yang pertama, kakak cantik ini siapa namanya? Oke, hai, halo, aku Yula Syitna, selaku Ketua Umum di Himpunan Mahasiswa Psikologi atau HIMAPSI periode 2022-2023. Perkenalkan, nama gua Agung Saiful, gua di sini sebagai Wakil Ketua Umum periode 2022-2023 di Himpunan Mahasiswa Psikologi. Salam kenal. Nah, ini kan kenalan kali ini ada Iya, Kak Yula sebagai ketua dan Kak Agung sebagai wakil ketua juga. Dan pengen tahu nih, himpunan HIMAPSI itu apa sih kak? HIMAPSI ya. Iya. Jadi sesuai dengan namanya nih, HIMAPSI, Himpunan Mahasiswa Psikologi. Nah, jadi Himpunan Mahasiswa Psikologi itu adalah suatu himpunan atau organisasi yang di bawah jurusan atau jadi anak-anaknya ini atau orang-orang yang bergabung itu bagian dari prodi atau jurusan psikologi Ya. gitu. Untuk HIMAPSI sendiri itu juga mempunyai arti ya himpunan mahasiswa psikologi dan itu adalah sebuah wadah untuk mahasiswa-mahasiswa psikologi mulai dari semester 1 sampai semester akhir itu adalah bagian dari HIMAPSI. Dan HIMAPSI itu juga dinaungi oleh jurusan atau prodi program studi. Tuh. Oke, dari HIMAPSI tadi udah dijelasin ya teman-teman ya, HIMAPSI itu apa dari Kak Yula dan Kak Agung. Sekarang aku juga mau tahu nih biar teman-teman tahu dalam HIMAPSI itu ada apa aja sih di dalam HIMAPSI? Oke, di HIMAPSI itu ada 7 biro, yaitu yang pertama biro pengembangan dan pengawasan organisasi, yang kedua ada biro pengawasan biro BPKK. Teman-teman, biro kakak. Iya, jadi BPKK itu adalah Biro Penelitian dan Kajian Keilmuan. Maksudnya itu kali ya, Kak. Iya, Terus juga ada BKK, itu adalah Biro Kemasyarakatan dan Kerohanian. Kemudian ada biro yang berkutik di bidang seni dan olahraga apa, Kak? Biro Krisol. Betul, Biro Krisol atau Kreasi Seni dan Olahraga. Terus juga kalau biro yang kayak ke media sosial, terus itu apa tuh Kak? Biro Infocom. Nah, Infocom atau Informasi dan Komunikasi. Dan terakhir dan ada dua lagi nih, yaitu Biro Keuangan dan Biro Kesekretariatan. Gitu Kak. Tuh teman-teman, jadi ada banyak bironya. Dan gimana sih kak rasanya jadi ketua dan wakil ketua di periode 2022 dan 2023 ya? Iya. Gimana Bang? Mungkin dari ketua dulu ya. Oh ya, kita harus aja ketua dulu ya. Ibu ketua. Gimana? Rasanya tuh kayak nano-nano, bener-bener campur aduk banget. Ada sedihnya, ada senangnya, ada dukanya, ada bahagianya. Tapi gitu banyak kan. sukanya ya. Iya dong, banyak banget Iya. sukanya. Karena kan kita di sini bener-bener sama-sama dan kayak nemu keluarga baru. Dimana kalau misalkan kita ada kesusahan, yang lain membantu. Dimana kita lagi down, yang lain meng-upkan kita gitu, biar kita sama-sama saling tahu gitu. Jadi kalau misalkan ada yang ngerasa kurang atau ada yang ngerasa sedih dan sebagainya, itu tuh kita bisa saling menguatkan. Betul. Kayak gitu. Nah itu aku sukanya di HIMAPSI kayak gitu. Dan di HIMAPSI itu juga bisa menambah relasi. Itu udah pasti banget. Yang dimana kita awalnya memang nggak kenal sama orang itu, jadi kenal karena organisasi itu juga bisa. Tuh. Terus juga bisa memanajemen waktu, belajar memanajemen waktu. Bagaimana kita harus menyeimbangkan antara akademik dan non akademik. Susah banget kan ya, Iya. jadi masuk ke organisasi juga harus fokus ke pendidikan. Iya, kan betul susah banget. kan. Apalagi tanggung jawab kita sebagai mahasiswa gitu Betul. kan. Terus juga manajemen emosi nggak sih Kak? Betul, regulasi emosi. Wah itu Pasti gimana di cara kita himpunan itu mengontrol lah. Ya di himpunan itu pasti ya nggak jauh-jauh dari ya namanya Gesekan, organisasi gesekan itu betul. pasti dinamika lah, dinamika Betul. itu ya wajar gitu dalam organisasi. Jadi kita bisa tahu gimana memperlakukan seseorang, gimana menempatkan diri kita sendiri gitu kan. Nah, tadi kan sempat disinggung nih ya, regulasi emosi. Kayak bagaimana cara mengatasi dan hal misalkan dalam jadi pemimpin kan juga nggak gampang ya maksudnya. Betul. Iya. Nah, itu motivasi kakak-kakak ini gimana? Cara bisa menjadi kayak istilahnya tetap bahasanya gimana ya? Tetap bertanggung jawab atas
apa jadi tanggung jawab yang udah ya, diamanahin betul. gitu Ya, ya. benar seperti itu. Motivasi sebagai organisatoris mungkin kali ya. Gimana Bang Agung? Gimana Agung? Kalau aku sih motivasinya gimana ya? Kalau aku tuh ngelihat inilah gitu. Banyak yang ingin sebenarnya untuk mengembangkan diri di Himapsi. Jadi motivasi aku adalah bagaimana cara kayak ayo nih kita bisa bahwa nih banyak banget peminat dari adik-adik kita yang harusnya tuh ini menjadi regenerasi kita gitu. Masa setelah kita lulus kita tidak meneruskan gitu yang udah kita bangun dari senior-senior lalu dan kita juga kayak gitu. Jadi motivasi aku adalah untuk mempertahankan Himapsi dan menjalankan Himapsi jadi lebih baik, yaitu aku melihat adik-adik gitu, melihat teman-teman yang memang lagi semangat-semangatnya pengen membuat Himapsi jauh lebih baik, inovasi-inovasi yang ada, pemikiran-pemikiran yang lebih kreatif, inovatif dan kritis gitu. Aku melihat dari situ, makanya aku masih bisa termotivasi untuk kayak ayo kita masih bisa jalan ini dengan baik, kita bareng-bareng, kita sama-sama gitu. Jadi itu sih motivasi aku untuk tetap bertahan menjadi pengurus dan ketua Himapsi saat ini. Ya. Kalau dari gue sih motivasi untuk berhimpunan ya. Betul. Itu ya yang pertama mungkin gue pengen banget anak himpunan anak mahasiswa psikologi itu berkembang, nggak dari akademiknya doang. Gue mau juga dia itu berkembang di non akademik ya. Misalkan tadi kan di himpunan mahasiswa psikologi itu ada biro visual. Nah, gue mau anak mahasiswa psikologi itu bisa berseni, bisa berolahraga. Itu kan sebuah prestasi mungkin yang dimana di bidang akademik di bidang non akademik ya seperti itu. Iya betul. Selain itu juga kan ada biro yang lain yang kita bisa mengasah ilmu-ilmu psikologian kita yang kita udah dapet di bangku perkuliahan. Betul. Ya kan. Jadi kayak misalkan tadi BKK, Biro Kemasyarakatan dan Kerohanian, kita bisa mengimplementasikan gitu ilmu-ilmu psikologian kita di pengabdian masyarakat melalui Biro BKK tersebut gitu. Jadi kayak praktiknya itu ada di Himapsi gitu. Jadi untuk teori dan pembelajarannya oke di bangku sekolah gitu, tapi untuk kayak bangku kuliah maksudnya. Bangku kuliah gitu. Jadi pengimplementasinya itu ada di organisasi kayak gitu. Oke. Jadi misalkan menurut kakak juga nih, keuntungan masuk organisasi itu kayak gimana? Untung banget gak sih kak? Banget ya. Kalau dari gua ya nggak bisa diungkapin sebenarnya. Untungnya tuh kalau bisa diibaratkan jadi persentase itu ya 100%. Karena untung banget masuk himpunan mahasiswa psikologi. Yang pertama mungkin untungnya itu kita lebih kenal sama dosen. Iya, ya, itu udah pasti. Lebih dikenal dosen. Terus juga kita bisa dan mampu meregulasi, memanajemen. Terus juga kita itu bisa ya relasi lah gitu. Itu untung banget kalau relasi itu penting di mahasiswa. Buat nanti kita mau cari kerja. Betul. Butuh apa kan, kalau punya relasi kan gampang ya. Gampang banget betul. Kalau dari gue sih itu aja. Mungkin dari Ayla mau menambahkan atau gimana? Sebenarnya sependapat sama Bang Agung, itu bener banget kayak kita lebih dikenal sama dosen, sama adik kelas atau kakak tingkat kayak gitu. Jadi kenapa? Karena namanya kita juga diwadahi gitu. Namanya sesuatu yang udah diwadahi itu lebih terlihat. Contohnya kayak misalkan kita mewadahi air hujan gitu. Kan kelihatan ini. Tapi kalau misalkan air hujan yang banyak itu kan nggak kelihatan. Sama kayak kita gitu. Mahasiswa yang udah kita wadahi di Himapsi itu akan lebih terlihat gitu. Karena udah ada wadahnya dibanding mahasiswa-mahasiswa yang tidak terwadah gitu. Namanya oh ya udah nggak ada penampilan dan nggak kelihatan gitu kan. Makanya kita pastinya ada privilege lebih kenal gitu terhadap dosen, mahasiswa lain ataupun kakak tingkat kayak gitu, alumni kayak gitu-gitu. Jadi itu untung banget, dan untungnya lagi karena kita deket dan lebih dikenal, kita juga membangun relasinya juga lebih mudah gitu. Misalkan nih kita nanti butuh apa, pasti kan kakak tingkat atau alumni itu udah lebih tahu gitu kan. Jadi kita bisa nanya-nanya terkait apapun perkuliahan ataupun nanti kita udah lulus tentang pekerjaan dan lain sebagainya kayak gitu. Dan itu sesuatu yang harus kita punya gitu kan. Oke, kalau kan bagaimana sih
organisasi itu dikatakan sudah baik atau enggak, seperti apa kalau menurut kakak? Kak Agung coba. Iya. Gimana menurut Kak Agung? Organisasi sudah dikatakan baik itu ya, yang pertama mungkin berbeda dengan periode sebelumnya. Harus ada peningkatan. Progres. Betul. Iya, Oke. Itu betul banget sih. Karena kalau ya gitu-gitu aja tuh ya bakalan ketertinggalan gitu. Harus ya berinovasi, harus ya ada perubahan lah, revolusi dari sebelumnya. Kalau Perubahan lebih baik ya Betul. Kak daripada sebelumnya kayak gitu. Iya, jadi kalau misalkan organisasi lebih baik tuh yang gimana? Ya tetap berjalan gitu, yang tetap Iya. berjalan lebih baik daripada sebelumnya, bisa merubah sesuatu yang kurang baik menjadi baik, yang sudah baik lebih baik lagi kayak gitu. Dan biasanya tuh hambatan-hambatan apa sih yang terjadi di dalam organisasi itu seperti apa? Oh, kalau itu Ada. sebenarnya hambatan di himpunan psikologi itu banyak, mungkin itu sudah menjadi kewajaran lah ya Biasa dalam ya? Dalam organisasi. Benar. Terus juga pernah di himpunan psikologi itu ya dinamika terbangun, kayak ke distrik sama temen sendiri juga pernah di dalam organisasi. Terus juga Oke. berantem tuh ya. Benar. Ya itu sebenarnya jadi bumbu-bumbu Iya. lah di dalam suatu Wajar lah ya. organisasi. Iya. Namanya juga Iya. banyak kepala. Debat-debat itu ya. Benar, banyak Iya. pendapat-pendapat yang lain. Betul. Nah, kalau misalkan ada hal itu nih, gimana cara kakak ketua dan kakak wakil, kan namanya juga ketua dan wakil kan bisa jadi penengah nih ya. Gimana caranya mengatasi misalkan ada hal itu terjadi? Dan Pastinya- saya pendapat. Pastinya tuh yang kita jurusin gitu atau kita fokuskan adalah komunikasi, karena sering banget suatu konflik terjadi itu karena mispersepsi gitu Iya. atau komunikasi yang kurang gitu. Jadi miskom antara pengurus satu dengan pengurus lainnya. Jadi itu tuh makanya yang kita harus benahi paling awal itu adalah komunikasi kayak gitu. Kalau misalkan udah mulai nih kelihatan nih konflik-konflik yang ada gitu, langsung kita kita benerin nih komunikasinya ada apa gitu, awalnya di mana, solusinya gimana gitu. Jadi yang paling utama banget adalah komunikasi, dan yang paling mempengaruhi adalah diri kita sendiri juga gitu. Gimana kita bisa ya tadi meregulasi emosi kita saat kita merasa kita lagi puncak emosi itu kenapa gitu. Toh ini kita kan juga bareng-bareng gitu. Kalau ada yang perlu diomongin, ayo kita omongin gitu. Itu. Respect guys. Iya. Lanjut Kak. Oke, untuk apa tadi pertanyaannya? Apa sih, gimana kan tadi kan dalam organisasi kan Iya. ada cek soft, gimana Iya. cara kakak misalkan menjadi penengah dalam hal itu? Yang pertama benar, saya pendapat sama ketua Kak Yula itu ya memang kita harus meluruskan komunikasinya, karena banyak memang Konflik satu ya. ya banyak memang yang Pasti sih ada konflik lah pasti di dalam organisasi, dan itu satu orang itu ya memang beda pemikiran, Pendapat. beda pendapat, itu harus kita samakan persepsinya seperti itu. Oke, sekarang suka dan duka itu gimana? Menjadi wakil dan ketua itu seperti apa? Suka Dan dukanya itu seperti apa? gimana ya? Kalau misalkan sukanya udah pasti kan yang tadi kita jadi tambah relasi, Relasi. kita juga lebih kayak banyak teman, terus juga mendapatkan keluarga baru di sini, dapat support system gitu. Terus juga pemikiran kita jadi lebih berkembang gitu, sudut pandangnya kita meluas gitu kan, wawasannya apalagi gitu. Untuk dukanya paling apa ya? Sebenarnya hampir gak ada, cuman di sini adalah bagaimana kita melihat atau melihat perspektif dari apa yang udah terjadi. Kalau misalkan dukanya mungkin ya tadi capek gitu kan. Pastinya kalau misalkan orang organisasi itu capek. Dalam artian apa? Gimana cara kita bisa memposisikan sebagai organisatoris dan juga sebagai mahasiswa, dimana kita punya tanggung jawab sebagai mahasiswa gitu. Jadi paling itu gimana cara kita meluangkan waktu untuk organisasi, meluangkan waktu untuk kuliah gitu. Jadi di situ capeknya di situ. Tapi sebenarnya karena itu hal yang udah kita pilih, jadi kita udah tahu konsekuensinya seperti itu. Tapi gitu. capeknya itu terbayar karena Betul. ketemu sama teman-teman, terus gitu. juga agenda-agenda yang kita jalin Iya. berhasil Kayak seperti mungkin itu. pelajaran atau nilai yang kita nggak dapat dari ruang kelas, kita bisa dapat pas kita ketemu Itu sama pasti orang-orang Betul. baru. Ya, banget. seperti itu.
pandangan-pandangan baru kan. Nah sekarang aku mau minta kakak-kakak ini kayak ngasih insight ke anak-anak, bukan anak-anak sih, saya teman-teman atau di luar sana yang masih takut sama berorganisasi. Jangan sih sebenarnya. Karena kalau misalkan takut berorganisasi itu kenapa? Gitu. Berarti mungkin dia masih ada di dalam zona nyamannya ya Kak Agung ya. Padahal kan kita di sini harus kayak mengupgrade gitu, mengupgrade diri kita supaya bisa lebih berkembang daripada sebelumnya. Dan itu salah satu caranya adalah bagaimana kita bisa mengikuti organisasi. Karena di situ kita bisa mengelola semuanya dari waktu, emosional, pemikiran dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ada yang masih takut, ayo sini kita ngobrol kayak gitu. Gimana Bang? Menakutkan itu guys, seru takut banyak orang, ngerti watak orang ya kan. Kalau misalkan ada yang takut kayak misalkan, aduh anak organisasi itu nanti lulusnya lama, nilainya jelek. Ini Bang Agung nih, wah panutan banget, IPK tetap 4, organisasinya jalan, kuliahnya juga jalan. Jadi jangan takut gitu kan. Alumni dari Himapsi pun banyak yang kumlot gitu, dan itu karena apa? Ya karena itu pintarnya kita untuk membagi waktu, pintarnya kita untuk memanajemen segala hal kayak gitu. Jadi jangan takut guys untuk berorganisasi gitu. Oke, di Himapsi itu sekarang lagi ada acara apa sih Kak? Aduh, gimana? keren banget acara yang akan datang. Ya, mungkin acara terdekat Himapsi itu yang pertama mungkin ada PSDemo yang diadakan Apa tuh di PSDemo? bulan Januari. PSDemo itu pelatih Pengembangan sumber daya manusia organisasi Kak. Salah. Oke. Salah. Bukan salah, keliru. Iya. Itu, Terus itu apa aja? itu PSDemo itu kita Kegiatannya. untuk sebenarnya sih tujuannya itu untuk mengembangkan mahasiswa-mahasiswa baru yang ingin kenal sama organisasi. Pendekatan juga ya. Iya, pendekatan. Bonding Bonding gitu. mereka buat. Nah, untuk PSDemo ini kita ada acara di bulan Januari, Iya, di Januari tanggal 27 sampai 29. 29, 3 hari 2 malam. 7. 27 sampai 29 Kak. Iya. Tanggal 27 sampai tanggal 29 Januari. Jadi di akhir tahun. Oke, stay tune. Di awal tahun. Akhir bulan. Awal Akhir bulan. akhir bulan, awal tahun. Oke. Iya. Oke. Itu seru banget teman-teman, khususnya teman-teman psikologi Unisma itu harus banget ikut, karena di situ ajang kita untuk saling mengenal satu sama lain, untuk kita silaturahmi bener banget. Nanti kita juga akan mengundang pembicara dari yang hebat memang deh, ya, dari kompeten di alumni. bidangnya. Betul. Kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau berkembang bersama kita sekalian healing jalan-jalan nih, Betul. bisa banget ikut PSDMO gitu. Di situ juga nanti akan mendapat kayak pandangan-pandangan baru terkait Himapsi, terus juga psikologi gitu. Dan Jadi mendapatkan ilmu. betul mungkin, banget. Kak. Bukan mungkin lagi, tapi udah pasti Betul. gitu. Terus juga di Himapsi itu ada acara besar. Itu besar banget. Apa Kak? Apa nih? Psikologi celebration. PC. Oh, PC itu berapa ada Kak? juga. PC Sembilan. ke-9. Wah, itu puncaknya acara dari Himpunan Mahasiswa Psikologi. Iya. Itu udah apa aja Kak? Kayaknya lebih seru deh. Di PC itu ada nanti kita ada seminar nasional. Oh. Ada donor Tenda darah, curhat. tenda curhat, ada festival musik, psiko art, itu banyak. Dan puncak acaranya itu yaitu festival musik. Kita akan mengundang gestar-gestar yang memang Stay tune ya ya, guys. yang memang Ada. ya Pokoknya tanda-tanda itu lah iya. ya. Itu akan boom banget ya Boom Kak banget. untuk periode sekarang gitu. Nah, untuk teman-teman yang kepo nanti bisa kunjungin atau bisa di follow dari TikTok ya Himapsi, Instagramnya, Twitternya, dan YouTube-nya, dan nanti banyak account sosial media lagi yang ada di bawah. Oke, kayaknya udah cukup aja teman-teman untuk sharing-sharing hari ini, dan kita juga punya jargon gak sih? Oh iya, Jargon udah pasti. gimana? Psikologi itu punya jargon. Coba ketua, ayo. Oke, jadi jargonnya Himapsi, jargonnya psikologi apabila aku bilang psikologi, nanti teman-teman akan ucap psikologi for you and me gitu. Jadi kayak mungkin sebelum kita tutup kita jargon dulu kali ya Kak? Oke.
Psikologi for you and me. Thank you so much buat vlog psikologi. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye.